Jai Jai Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, segala pujian pada semua penyembah yang ada di sini. Segala pujian pada semua penyembah yang ada di sini. Segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gauranga.
निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप करुणामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सगजतं सगना रघुनाथं तं वितं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सगना ललिता श्रीशाखान्वितं च पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। नित्यानन्दम् अहं नमामि सर्वानन्दं करं परं हरिनाम प्रदं देवमवधूता शिरोमणि। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तसात्विकम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपारूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्द गोपिकाप्रियम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु Krishna
Anandamaya Vigrahaya Hemabadivya Chariti Sundaraya Tasmi Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Prabhu dan Mata semuanya. Hare Krishna. Ya, kita senang sekali, bahagia bisa bertemu dengan Prabhu dan Mata semuanya. Melihat Prabhu dan Mata bersemangat, kami juga menjadi lebih semangat lagi. Ya, malam ini saya akan bercerita satu cerita pendek dulu. Nanti saya akan bacakan kelas dari Srila Bhaktivinoda Thakur tentang envy ataupun rasa iri. Ya. Kenapa pelajaran ini perlu kita dengarkan? Agar kita terhindar dari rasa iri. Ya. Karena rasa iri ini akan menghancurkan bakti, ya, dan menghambat perjalanan bakti kita. Karena envy ataupun iri hati itu dijelaskan sebagai, ya, kompetitor ataupun pesaing dari bakti, pesaing dari Srimati Radharani. Karena itu envy akan menimbulkan aparat, ya. Aparada, rada sebenarnya adalah simbol daripada bakti yang murni, dan aparada artinya hal-hal yang bertentangan dengan bakti yang murni. Ya, itu maknanya. Ya. Ada sebuah kerajaan di mana sang raja sangat bermurah hati. Beliau senang membagikan makanan ataupun mahaprasad kepada para brahmana. Jadi beliau itu yang dilakukan setiap hari, menjamu para brahmana. Ya. Pada suatu hari ketika beliau senang menjamu para brahmana dan membawa prasad, nampak berdiri di tempat terbuka. Karena beliau memberikan membagikan prasad ini di tempat terbuka seperti para penyembah yang melakukan pembagian prasad berupa live, ya, kadang-kadang di jalan, di lapangan atau di tempat-tempat terbuka seperti itu, ya. Jadi pas pada saat yang nampan berisi mahaprasad itu dibawa, terus ada burung elang yang terbang di atas dan membawa bangkai ular kobra, ya, karena dia sudah membunuh ular itu, dan di cakarnya itu memegang di pertengahan daripada bangkai ular itu, dan mulut ular itu menjulur ke bawah dan ekornya menjulur ke bawah juga. Nah, pada saat yang bersamaan ketika sang raja membawa prasad itu, maka jatuhlah racun ular itu, bisa ular itu ke dalam makanan itu, ya. Dan kemudian beliau membagikannya, ya, pas, ya, tentu saja yang mendapat
sial, ya, mendapatkan mahaprasad atau piring yang sudah ditetesi oleh bangkai oleh racun kobra itu, ya begitu dia memakannya maka dia brahmana itu segera meninggal. Ya. Nah, dalam hal ini siapa yang dipersalahkan? Karena itu utusan daripada Yamarat ataupun para Yamaduta bingung menentukan siapa yang dipersalahkan begitu. Garuda ataupun Elang tidak bisa dipersalahkan karena dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Ular juga tidak bisa dipersalahkan karena dia sudah mati gitu. Ya. Jadi sang raja juga tidak bisa dipersalahkan karena dia tidak mengetahui hal itu. Tidak ada unsur kesengajaan istilahnya. Ya. Dan karena itu terus mencari siapa yang harus dipersalahkan ini gitu. Ya, karena ada korban meninggal. Tentu saja harus ada orang yang dipersalahkan gitu. Nah, beberapa hari kemudian, ya, terus Brahmana tetap berdatangan dan kemudian seorang Brahmana bertanya kepada seorang seorang pedagang di pinggir jalan begitu. Dia bertanya di mana istana raja yang terkenal kemurahan hatinya untuk selalu membagikan pesan kepada para Brahmana. Dan saya kebetulan lewat di kota ini dan saya lapar begitu. Ya, maka orang itu mengatakan, oh di sana itu istananya. Tapi Tuan Brahmana, berhati-hatilah karena sang raja ini terkenal sebagai pembunuh Brahmana. Gitu. Nah, dengan dia mengatakan seperti itu, maka Yamaduta ini segera menentukan bahwa yang patut dipersalahkan adalah orang yang menunjukkan kesalahan ataupun mengkritik sang raja sebagai pembunuh Brahmana seperti itu. Ya. Nah, apa makna dari cerita ini? Ya. Kalau kita menunjukkan kesalahan orang lain, memang orang itu berbuat kesalahan, itu kita dapat 50% dari reaksi dosanya. Ya. Tapi kalau kita menunjuk kesalahan orang lain ataupun memfitnah orang lain karena rasa iri ataupun yang lainnya, dan di mana orang itu sama sekali tidak tahu dan tidak melakukan kesalahan apapun, maka kitalah yang mendapatkan reaksi dosa 100%. Seperti pedagang itu, ya, ataupun orang yang menunjukkan bahwa sang raja itu adalah pembunuh Brahmana seperti itu. Ya. Karena itu kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama di antara para penyembah, jangan kita kalau melihat penyembah melakukan kesalahan, jangan diobral ataupun jangan kita menceritakannya ke sana kemari dan sebagainya seperti itu. Ya, kalau memang penyembah itu melakukan kesalahan dan kita mengkritiknya ataupun membicarakannya dengan cara yang tidak pantas seperti itu, kita mendapatkan 50% dari reaksi dosa orang yang melakukan kesalahan itu. Tapi sebaliknya juga kalau kita memfitnah penyembah tanpa ada kesalahan, kita membuat-buat dan sebagainya karena rasa iri, rasa benci dan sebagainya, maka kita mendapatkan reaksi 100%. Ya. Terus Prabu matanya mau pilih 50%, 100% ataupun tidak memilih sama sekali. Ya, tidak memilih kan? Tapi nanti tahun 2007 boleh memilih. Kan itu kewajiban. Nah itu harus kita ingat cerita ini untuk membuat diri kita selalu waspada untuk tidak melakukan kesalahan pada para penyembah. Ya. Apalagi kita mengkritik guru, Waisnawa ataupun ya, itu kita sudah mempelajari 10 kesalahan, ya, maka kita tersangkut dari 10 kesalahan itu. Nah, kalau kita mengkritik penyembah yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk mengajarkan saudara Krishna ini ke seluruh dunia seperti dijelaskan pada kesalahan pertama, maka kita melakukan Vaishnava aparat.
Dan juga kalau kita mengkritik guru, tidak menginginkan, tidak mengikuti perintah dan ajaran guru rohanian, itu disebut guru awajna. Jadi dua kesalahan ini sangat sulit untuk dimaafkan seperti itu. Ya, bahkan itu disebut sebagai hati mata, ya, yang akan mencabut tumbuhan bakti kita, akan menghancurkan tumbuhan bakti kita. Karena itu, ya, kita sudah puluhan tahun para penyembah-penyembah yang lebih senior mengikuti keseluruhan Krishna ini hendaknya menjadi lebih serius, lebih berhati-hati supaya, ya, kita bisa mencapai sukses sepenuhnya dalam kehidupan keseluruhan Krishna ini. Karena itu mari kita persembahkan satu hidup ini untuk menjadi sadar akan Krishna. Itu, ya. Jadi lebih lanjut saya juga akan membacakan, kelas ini sangat bagus sekali. Ini dari Slabak Punatako, ya, Matsarya ataupun MV, ya. Jadi Matsarya ataupun iri ini yang ada di setiap masyarakat kita seperti itu. Tapi Srila Prabhupada membangun ataupun membentuk masyarakat Sri Krishna ini, yang Srila Gurudev mengatakan bahwa diharapkan kesadaran Krishna ini ataupun organisasi ISKCON ini adalah masyarakat teladan yang bebas dari rasa iri. Ya, karena di dalam Srimad Bhagavatam skala pertama bab pertama sloka kedua dijelaskan Dharma Projita Ketawatra Nirmat Saranam Sakam. Ya. Jadi hanya orang yang terbebas dari rasa iri hati bisa memahami ataupun mengerti Srimad Bhagavatam. Jadi kalau masih kita ada rasa iri hati, berarti kita tidak, walaupun kita sudah puluhan tahun mendengarkan dan membaca Bhagavad Gita, Bhagavatam dan sebagainya, masih ada rasa iri, artinya kita belum mengerti apa itu Srimad Bhagavatam, ya. Karena itu Prabhupada menginginkan ISKCON ini menjadi masyarakat teladan yang bebas dari rasa iri. Karena itu juga kita membentuk masyarakat ini yang diantara para penyembah mestinya akur satu sama lain, saling mencintai, saling kerjasama dan sebagainya, dan tidak ada rasa iri sedikit pun. Sehingga kalau kita bisa mewujudkan masyarakat keseluruhan Krishna ini dengan baik, kita menjadi contoh teladan tanpa perlu kita, ya, mengeluarkan tenaga terlalu besar untuk mengajarkan masyarakat, ya, mereka akan ikut kita. Karena semua orang ingin kebahagiaan, ingin ketenangan, ingin bebas dari rasa iri seperti itu, ya. Apa arti daripada kata matsarya ini ataupun rasa iri ini? Siapa yang pantas untuk who is fit for the non-envious religion of love? Dan siapa yang pantas untuk menerima ataupun mengikuti agama ataupun dharma cinta kasih ini? Kata matsarya digunakan dalam berbagai macam arti yang berbeda, ya, dalam konteks yang berbeda pula. The word matsarya is used with different meaning in different context. Jadi kata matsarya atau kata iri ini digunakan dalam, ya, dengan diberikan arti yang berbeda dalam konteks-konteks yang berbeda pula. Among its various meaning, we find enviousness of others' good fortune. Yang pertama dijelaskan di sini oleh Slabak Punatako, ya. Di antara berbagai arti daripada enviousness atau rasa iri hati ini adalah, ya, iri atas kemujuran orang lain. Artinya kalau kita melihat orang lain maju ekonominya ataupun rajin berjapa, menjadi penyembah yang baik dan sebagainya, panas,
panas bahasanya, panas hati gitu. Jadi sing demen nepukin gitu istilahnya. Ya. Ya. Ataupun atas kemujuran orang lain. Ya. Artinya sedih melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain sedih. Itu ya ringkasnya. Ya, dulu Pak Wiano juga memberikan sahabat kita yang terbaik dan beliau sudah berpulang. Ya, beliau juga mengartikan kata iri seperti itu. Distress because of their success. Kita menjadi cemas ataupun menjadi tidak senang melihat orang lain sukses seperti itu. Malis, ya, ataupun juga kebencian, menunjukkan kebencian, menunjukkan kecemburuan, ya, malis and jealousy. Jadi ini adalah arti dari kata iri tersebut. Wherever the word Matsarya has been used in the Vaishnava scriptures, kapanpun kata Matsarya ini, kata iri ini digunakan di dalam kesusastraan Vaishnava, it refers to that mood which is opposed to prema. Artinya ini mengacu kepada mood yang menentang ataupun menyimpang daripada prema ataupun cinta kasih yang murni. Ya. Karena itu di dalam Srimad Bhagavatam skanda pertama, bab pertama sloka kedua, jelasan Dharma Projita Ketawatra Paramonirmat Saranam Satam Wedyam Wastam Atra Wastu Siwadam Tapo Trayon Mulana. Srimad Bhagavate Mahamuna Kirti Kimpa Rawe Kimwa Parat Iswara Sadyo Redya Waru Diati Tertibi Susrudi Tatsana. Di dalam Srimad Bhagavatam ini ataupun Bhagavata Purana ini, where prevalent religiosity and all other mundane goal of humankind have been utterly forsaken. Jadi di dalam Srimad Bhagavatam ini, kecenderungan ataupun pelaksanaan dharma ataupun agama, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan biasa bagi umat manusia, sepenuhnya ditolak di dalam Srimad Bhagavatam ini. The supreme spiritual duty ataupun parama dharma has been expounded. Dan parama dharma lah yang ditegakkan di dalam Srimad Bhagavatam ini. That parama dharma is pure bhakti. Jadi Srimad Bhagavatam ini mengajarkan ataupun menegakkan yang disebut dengan bhakti yang murni ataupun pure bhakti. Explained by those saints who are absolutely free from envy. Dan Srimad Bhagavatam ini disampaikan, dijelaskan oleh para sains ataupun para resi, para sadhu guru Vaishnava yang sepenuhnya sudah terbebas dari rasa iri hati dan penuh dengan kasih sayang kepada semua makhluk hidup, full of compassion to all living beings. The supreme truth within uproot the three forms of misery and grant the highest form of bliss. Srimad Bhagavatam ini juga ketika kita mendengarkannya, membacanya dengan penuh teliti, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh cinta bakti, maka Srimad Bhagavatam ini juga akan mencabut 3 jenis penderitaan material. Apa itu 3 jenis penderitaan material? Adhyatmika, adibautika, dan adidelika. Biasa. Adhyatmika artinya kita menderita di dunia material, sakit dan sebagainya, karena badan ini yang penyebabnya, pikiran, badan dan sebagainya. Ini adalah sumber penyakit. Betul nggak? Kemudian ada disebut adibautika, klesa. Kita juga menderita dari makhluk lain, dari serangga, dari
binatang dan sebagainya seperti itu. Ya, bahkan kalau kita digigit oleh nyamuk, ya, demam berdarah itu nyamuk biasa aja kita sudah bintul-bintul gatal, ya. Apalagi kalau digigit oleh nyamuk demam berdarah, ya, kalau salah pengobatan bisa langsung, ya, dikirim ke neraka, kan, ya, dead, ya, ya. Seperti itu. Jadi banyak makhluk hidup ataupun dari orang lain, ya, memberikan penderitaan pada kita seperti itu. Dan yang ketiga adi deweka klesa, karena kita tidak mengikuti hukum-hukum dharma dengan baik, ya, yang dimana semua hukum-hukum dharma ini dikendalikan oleh para dewa. Ya, ketika kita melanggar hukum-hukum dharma ini, maka kita dihukum oleh para dewa dengan cara bagaimana? Beliau menurunkan hujan yang terlalu lebat, ya, berhari-hari dan sampai banjir di bandang dan sebagainya, ya, ataupun sama sekali tidak turun hujan bertahun-tahun, ya, semuanya menjadi kering, ya. Seperti ataupun ada gempa bumi, ada tsunami dan sebagainya. Jadi bencana-bencana alam yang terjadi ini itu dijelaskan sebagai adi dewika klesa ataupun hukuman yang diberikan oleh para dewa, ya. The supreme truth, when those with ample spiritual merit desire to listen the message of this beautiful Srimad Bhagavatam, ketika mereka yang sudah mengumpulkan hasil dari kegiatan saleh ingin untuk mendengarkan pesan-pesan dan ajaran Srimad Bhagavatam yang sangat indah ini, which was authored by Mahamuni Sri Narayana himself, yang mana disusun, ya, ataupun ditulis oleh Mahamuni, ya, Sri Narayana sendiri, yaitu Sri Dewa, ya. Then the Supreme Lord Sri Hari is immediately and permanently captured within the heart, ya. Maka hanya dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam yang indah ini yang disusun oleh Sri Dewa dalam tingkat kematangan spiritualnya, ya, maka dengan cara demikian, ya, ketika hati dan pikiran kita sudah disucikan melalui proses mendengarkan Srimad Bhagavatam ini secara terus-menerus dari para sadhu guru Vaishnava yang berbaik, maka, ya, Krishna akan bersemayam di dalam hati kita, ya. Maka Sri Hari segera akan ditangkap dan secara permanen, ya, ditangkap di dalam hati. What is the need of others' message? Apalagi yang dibutuhkan bagi untuk mempelajari kesastraan ataupun ajaran-ajaran yang lainnya, kalau kita sudah mendapatkan, ya, begitu besar keuntungan dari mendengarkan dan mempelajari Srimad Bhagavatam. This statement define who is fit to practice Paramadharma. Jadi pernyataan tadi, arti dari sloka tadi menjelaskan tentang siapa yang pantas untuk mempraktikkan Paramadharma ini. The supreme spiritual duty propounded by Srimad Bhagavatam, yaitu kewajiban-kewajiban spiritual yang diajarkan ataupun ditegakkan oleh Srimad Bhagavatam. And to release the liquid humor of pure love, prema rasa, is truly the supreme spiritual duty that is gospel enjoying. Ya. Dan untuk menikmati, ya, liquor humorous, artinya prema ataupun minuman kekekalan yang berupa cinta kasih yang murni ataupun prema rasa adalah merupakan kewajiban spiritual yang utama, ya, untuk mempelajari dan memahami, ya, ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya.
Those who are without envy, nirmatsara, are the only one fit to practice this paramadharma. Ya. Jadi hanya orang yang terbebas dari rasa irilah yang pantas memenuhi syarat untuk mempraktikkan paramadharma ini. Ya. Nirmatsarata mean the quality of being free from matsarya dan free. Matsarata artinya ya adalah sebuah kualitas ketika seseorang terbebas sepenuhnya dari rasa iri hati ataupun matsarya. Within the context of this verse, commentators have explained matsarata as feeling happiness upon seeing the mercy of others and misery upon seeing their happiness. Ya. Di dalam hubungan ini, dalam sloka ini, komentator ataupun yang memberikan penjelasan, ya, para komentator yang memberikan komentar telah menjelaskan arti daripada kata matsarata ini sebagai rasa suka ataupun merasa bahagia ketika melihat orang lain menderita, dan misery upon seeing others happiness, ya, dan sedih melihat orang lain senang, ya. Sedih melihat orang lain senang dan senang melihat orang sedih, itu artinya, ya. But if the meaning of the word matsarata is not illuminated in the time, tetapi jika arti kata matsarata ini tidak dijelaskan secara detail, it will not be understood by common people, maka tidak akan dipahami oleh orang-orang biasa. Apakah kita sudah memahami kata rasa iri ini? Ya? Perlu kita mendengarkan penjelasan dari Srila Bhaktivinoda Thakur ini? Ya. Karena kita masih tergolong pada common people ataupun masyarakat umum, ya. Bahkan di kalangan penyembah pun belum terbebas sepenuhnya dari rasa iri ini. Ya. Karena itu hal ini perlu sekali. So we have to understand nicely this word of matsarata ini, what is the meaning, ya, and try to avoid it, dan berusaha untuk menghindarinya. The gang of sick force and the cause of your combined appearance. Yaitu gang artinya kelompok, ya, 6 sumpah ataupun 6 kejahatan. The jiwa is confined by ignorance. Kita sebagai jiwa, kita dibungkus oleh kebodohan. Have been entrapped in mundanity by the rope of sick force or satwarga. Ya. Dan kita terperangkap ataupun terbungkus oleh tali-tali yang terbuat daripada 6 kelompok ataupun 6 saudara, sadwarga. Apa itu yang disebut dengan sadwarga ataupun sadripu? Ya. Pertama adalah kama ataupun nafsu. Yang kedua anger, kroda. Yang ketiga greed, loba. Kemudian yang keempat delusion ataupun moha, hayalan. Ya. Dan yang kelima adalah pride, mada ataupun kesombongan, keangkuhan. Dan yang terakhir adalah envy, matsarya. Ya. This six are called sadwarga. 6 hal ini disebut sadwarga. Kalau kita mengetahuinya sadripu, ya, 6 musuh yang ada di dalam diri kita. Tapi di Srila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan ini sebagai sadwarga. Mereka 6 saudara katanya. Ya. And they are nothing but other form of the 5 type of mysteries. Dan tidak lain daripada hal ini adalah
dijelaskan sebagai 5 jenis penderitaan, namely yang disebut sebagai ignorance ataupun avidya. Kedua adalah egotism ataupun asmita, ya. Kemudian yang ketiga adalah infatuation ataupun abhinivesa, ya. Kemudian vehemence ataupun raga, ya, dan hatred ataupun dwesa, ya. Jadi ini 5 jenis penderitaan. Jadi dari sadripu ini akan menimbulkan adanya 5 jenis penderitaan, itu maksudnya, ya. Yang pertama avidya, artinya kegelapan, kebodohan. Dari kegelapan kebodohan kita menjadi egoisme, ya, asmita, aham mameti, aku dan milikku, ya. Kemudian infatuation ataupun kebingungan, ya. Kemudian dari kebingungan, ya, raga artinya keterikatan dan dwesa artinya menolak, ya. Suka dan duka, seperti itu. Menerima dan benci, ya. Itu. Extreme absorption in gross material object give rise to lust, ya. Kalau jika kita terlalu husuk dengan, ya, objek-objek material, maka itu akan memberikan kita nafsu, meningkatkan keinginan kita untuk menikmati dunia material ini. Itu disebut nafsu. Di dalam Srimad Bhagavad Gita, lust described as follow. Jadi dalam Srimad Bhagavatam, nafsu itu dijelaskan sebagai berikut. Yayato visaya pumsam sangastesu pajayate sangat sanjayate kama krodo bijayate kroda bhavati samoha smriti bramsa budinaso budinasat pranasyati. Bab 2 Bhagavad Gita bab 2 sloka 62 dan 63. Arti daripada sloka ini adalah sebagai berikut. The meaning of this verse is as follows. By meditating on the sense object, dengan kita memusatkan pikiran kita kepada objek-objek indria, one inwardly mingle with them, maka dengan cara demikian dia, ya, mengikatkan diri ataupun diikat oleh hal tersebut. As such, association with the same object, karena, ya, akibat dari pergaulan dengan objek-objek material tersebut in the form of acute absorption in them, ya, dan karena kita menjadi terlalu kusuk, menjadi terlalu terikat dengan objek-objek tersebut, maka itu akan, ya, give rise to lust, ya, akan membangkitkan kama, ya, which inevitably lead to anger, dan kama ini akan lebih lanjut mengarahkan orang kepada kemarahan, ya, menuntun orang kepada kemarahan. Anger give rise to samoha, ya, dari nafsu ini, ya, dari kama, ya, menimbulkan amarah, ya, dari amarah menimbulkan hayalan, that is greed, ya, samoha, that is greed ataupun loba, ya, to enjoy an object even by unfair means. Artinya kita ingin menikmati objek-objek material ini bahkan dengan cara melanggar hukum ataupun hal yang unfair, artinya yang tidak pantas ataupun melanggar hukum, seperti itu, ya. Greed possesses object lead to loss of memory or more. Jadi kalau kita mengembangkan loba, greed, untuk menikmati objek-objek material ini, itu akan menyebabkan orang akan kehilangan kecerdasan,
ya, loss of memory ataupun hilang ingatan, ya, yang disebut khayalan, moha. Which is turn destroy the intelligence, dan ini moha ini menghancurkan kecerdasan, karena dia tidak akan menggunakan kecerdasannya lagi untuk menimbang. Karena kecerdasan itu sebenarnya fungsinya adalah memberikan pertimbangan untuk menunjukkan pada pikiran, oh ini tidak baik, jangan dilakukan, ya, oh ini hal yang baik, inilah yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi dia kehilangan kecerdasan, dia tidak bisa menimbang lagi mana baik mana buruk, ya, karena sudah dikuasai oleh nafsu, ya. Which then destroys the intelligence, or in other words, it lead to pride, mada. Dan karena di bawah hayalan, akhirnya nyapok adiaku, menjadi sombong, menjadi angkuh, seperti itu. Wherein one fail to distinguish between virtue and evil. Akhirnya orang menjadi gagal ataupun tidak mampu lagi untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk, ya, antara yang saleh dan jahat. That pride lead to utter ruination. Dan kesombongan, keangkuhan ini akan menjerumuskan orang mencapai kehancuran, ya, ruination ataupun matsarya, which is severely distorts the living and natural loving tendency. Dan karena sudah dikuasai oleh, ya, rasa marah, khayalan, kemudian rasa iri dan sebagainya, akhirnya sang makhluk hidup ataupun kita semua akan kehilangan sifat yang wajar, yaitu sebenarnya kita sebagai roh memiliki cinta kasih yang sebenarnya, loving tendency, kecenderungan untuk saling mencintai, saling menyayangi, ya, daripada, ya, kita membangun ataupun menumbuhkan rasa saling percaya, saling mencintai, saling menyayangi seperti itu. Tapi karena kita diliput oleh kelobaan, oleh nafsu, hayalan dan sebagainya, akhirnya kita mengembangkan iri hati satu sama lain, ya. The mean to conquer the enemy. Bagaimana cara kita, ya, mean artinya cara untuk menaklukkan musuh ini. Bahwa kita mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, evam bude param budwa samstabya manam atmana. Jahi satro mahabaho kamarupa dora sadam. Srimad Bhagavad Gita bab 3 sloka 43. Arti dari sloka ini adalah sebagai berikut. The meaning is as follows. Realize that the soul who belong to the spiritual domain, menginsapi bahwa sang roh adalah merupakan wilayah daripada merupakan bagian, ada termasuk dalam tataran spiritual, ya, transcend to the intelligence, bahkan berada di atas kecerdasan, mengatasi kecerdasan. Controlling the mind through the principle of resolute determination, dan berusaha untuk mengendalikan pikiran melalui prinsip-prinsip keteguhan hati, ya, and conquest the extinguishes enemy known as kama. Ya, dengan cara demikian kita dapat menaklukkan musuh ataupun kama yang sangat sulit untuk dipadamkan. Ya. Jadi di dalam sloka ini dijelaskan bahwa, ya, roh yang sudah menginsapi diri, dia menyadari, ya, bahwa dirinya adalah dalam tataran spiritual ataupun domain spiritual, ya, artinya kita sudah menyadari bahwa diri kita ini bukan badan, kita adalah roh. Roh ini berada di atas, adalah semestinya berada pada tataran spiritual, ya.
Karena jiwa juga dijelaskan sebagai tatasta sakti, yaitu tenaga antara, bisa di bawah tenaga yoga maya ataupun tenaga spiritual, dan bisa di bawah tenaga material ataupun mahamaya. Ketika pikiran dan kesadaran kita ini dikuasai oleh 6 musuh ini, maka kita merosot berada di bawah tenaga material. Tapi ketika kita bisa mengatasi ini dengan kecerdasan kita, dalam melalui proses pembelajaran, melalui proses adesanga, mengucapkan mantra Hare Krishna, mengikuti 4 prinsip dengan baik, dan melaksanakan pelayanan bakti, mengikuti perintah dan ajaran guru kerohanian dengan baik, maka sang roh naik tingkat menjadi di bawah yoga maya sakti. Seperti dijelaskan di dalam suatu sloka Bhagavad Gita, Brahma Buddha Prasanatma Na Socati Nakang Sati Sama Sarvesu Bhutesu Mad Bhaktim Labhate Para. Jadi di dalam sloka ini dijelaskan, ketika seseorang bisa melampaui pengaruh 3 sifat alam ini, maka dia sebenarnya di bawah kendali dan tenaga rohani, maka dia dapat melaksanakan baktinya yang murni. Bakti labhate para, artinya mencapai parama bakti. Jadi Brahma Buddha Prasanatma, orang yang sudah berada pada tataran Brahma, Prasanatma artinya dia mencapai kedamaian. Prasanatna Socati Nakang Sati, dia tidak meratap karena kehilangan sesuatu, dia tidak bersedih karena kehilangan sesuatu, dan dia tidak meratap, tidak berharap untuk mendapatkan sesuatu yang belum datang. Dia berpuas hati dengan apa yang dia peroleh, dengan cara yang baik dan benar, dan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Itu artinya Na Socati Nakang Sati. Kemudian sama Sarvesu Bhutesu, karena dia tidak lagi ada nafsu yang bergelora untuk memiliki sesuatu, untuk mengejar sesuatu. Dia damai, puas dengan apa yang diperoleh. Karena itu Brahma dia mencintai semua makhluk hidup. Brahma Buddha Prasanatma Na Socati Nakang Sati Sama Sarvesu Bhutesu, dia bersikap sama pada semua makhluk hidup. Tidak ada teman, tidak ada musuh. Karena melihat semua makhluk hidup adalah roh, adalah percikan-percikan kecil dari personal Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dijelaskan kalau orang mencapai tataran ini disebut Mad Bhaktim Labhate Para. Maka penyembah seperti itu, jiwa seperti itu, dia mencapai parama bakti. Itu pasti. All the hosts are within Matsarya. Jadi semua 6 ataupun 5 hal yang kurang baik ini ataupun musuh ini ada pada Matsarya. From this instruction, it is clearly understood that by misunderstanding the nature of ourselves, dari pernyataan ini, jadi dari perintah ataupun ajaran ini, jangan jelas kita dapat mengerti bahwa salah pengertian terhadap sifat asli kita, our true self, artinya sifat diri kita yang sejati, in other words, due to Swarupa Brahma. The seed of lust sprouts in our heart and gradually grows into the tree of envy, thus sending prema, which is Jaiva Dharma, or the true nature of the loving entities, far away. Nah, karena kita salah mengidentifikasi diri, karena salah kita mengertikan diri kita, bahwa kita sebenarnya adalah jiwa, kita adalah berada di atas alam material ini semestinya,
tapi kita mempersamakan diri kita dengan badan. Karena itu kita terperangkap di bawah 3 sifat Allah material ini, ya. Sehingga kita melupakan swarup Brahma kita, melupakan identitas kita sendiri, dan kita berada di bawah khayalan. Karena itu disebut swarupa Brahma, ya. Yaitu benih daripada nafsu ini, ya, berkembang ataupun tumbuh di dalam hati kita. Sprout artinya tumbuh di dalam hati kita, dan berangsur-angsur, ya, gradually grows into the tree of NP. Dan akhirnya, ya, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, ini berkembang menjadi pohon Yiriyati, ya, thus sending prema, which is Jaiva Dharma. Dan dengan ketika hati kita sudah dikuasai oleh rasa iri, maka rasa iri ini menendang Jaiva Dharma. Apa Jaiva Dharma itu? Apa? Dharma yang kekal daripada sang jiwa apa? Adalah mengembangkan cinta bakti rohani kepada Krishna, kepada Tuhan. Ya, all the true nature of the loving entities far away. Jadi sifat asli dari sang makhluk hidup itu sebagai pelayan kekal dari Krishna menjadi dilempar jauh. Akhirnya yang muncul apa? Ya, kagel nih, apa segala sesuatu yang berhubungan dengan badan kita ini adalah milik saya, adalah untuk objek kenikmatan saya. Itu jadinya. Dan kalau ada orang lain menghalangi ataupun mengambilnya dan sebagainya, kita menjadi marah, menjadi iri hati seperti itu. Ya, kita bersaing, ya, untuk kepuasan indah-indah ini. Ini yang menyebabkan timbulnya rasa iri, ya. Lust is include in anger. Ya, nafsu juga, ya, sudah termasuk dalam kemarahan. Ya. Lust and anger both included in greed. Nafsu dan kemarahan sudah ada di dalam loba. Lust, anger, and greed within the delusion. Jadi nafsu, ya, kemarahan, kelobaan berada dalam hayalan, delusion, ya. And lust, anger, greed, and delusion are found within pride, ya. Jadi yang 4 ini, nafsu, kama, kroda, loba, moha, itu ada di dalam greed, di dalam kesombongan, keangkuhan, ya. Dalam pride, ya, dalam kesombongan, keangkuhan, including pride in one's wealth, ya, in one's beauty, in one's bodily prowess, in one high caste, and in one erudition, ya. Termasuk di dalam kesombongan ini ataupun yang menyebabkan orang menjadi sombong, menjadi angkuh, itu maksudnya, ya. Including pride is one wealth, karena rasa kaya, ya, menjadi sombong, ya, menjadi angkuh, ya. Karena ketampanannya, karena kecantikannya, juga orang cenderung menjadi, ya, menjadi sombong, menjadi angkuh, ya, menghina orang lain, mengkritik orang lain dan sebagainya, ya. In one bodily prowess, karena badannya kekar, badannya kuat, ya, seperti Muhammad Ali atau Mike Tyson, ya, semua di lawan-lawannya dianggap remeh, toh akhirnya dia dikalahkan juga, kan, ya. Kalau begitu petinggi itu mulai sombong, pasti gampang dikalahkan, ya. Jadi contohnya seperti Duryodhana, karena dia menjadi sombong, menjadi angkuh, ya, dia hanya mengalami kehancuran misalnya, kan, ya. Berarti terus in one high caste ataupun lahir di kasta yang tinggi, ya, and in one erudition ataupun karena pendidikan dan sebagainya. But NP atau Matsarya encompass all this. Tetapi dalam NP, dalam rasa iri hati ini sudah termasuk semuanya di dalamnya. Lust, anger, greed, delusion, and all kind of pride. Ya, jadi kelima hal ini terakumulasi sepenuhnya di dalam rasa iri,
Ya. Jadi dalam rasa iri pasti ada kama, kroda, laba, moda, moha. Itu artinya. Ya. All sort of miseries are included in envy. Jadi semua jenis penderitaan itu sudah termasuk juga di dalam envy ini, dalam rasa iri hati ini. And the man prone to envy is devoid of compassion for other living entities. Dan orang yang cenderung iri hati, pasti dia tidak memiliki kasih sayang terhadap makhluk lain. Ya. All the miseries of living entities being are truly embodied in envy. Semua penderitaan, semua makhluk hidup menderita di dunia material ini karena iri hati. Ya. Karena itu jika tidak ingin kita menderita, hindarkan, jauhkan diri dari iri hati. Itu maksudnya. Two types of ignorance, dua jenis kebodohan kegelapan. Namely, unrighteous ignorance, kebodohan yang jahat, yang tidak saleh, ya. And righteous ignorance, ataupun kebodohan dalam tingkat saleh. Wicked act and the desire to act wickedly, papa and papa wasana, ya. Ataupun keinginan-keinginan untuk bertindak jahat dan keinginan-keinginan untuk bertindak secara melanggar hukum, ya, ataupun dengan melakukan kegiatan yang berdosa, maksudnya papa and papa wasana, ya. And commendable act and the desire to act commendably. Jadi kebodohan yang saleh artinya ingin bertindak yang pantas, dan keinginan untuk bertindak, ya, melakukan kegiatan-kegiatan saleh, punya wasana, ya, kegiatan saleh dan hasil daripada kegiatan saleh are all included within NP. Jadi NP ini, ya, baik ada yang dalam kebodohan, ada yang dalam tingkat yang lebih saleh. Toh juga masih disebut iri hati gitu. Ya. The principle of Vaishnavism, Vaishnava Dharma, prinsip-prinsip dari Vaishnava ataupun Vaishnava Dharma kita ini, namanya compassion for all living entities, jivedaya, yaitu menunjukkan rasa kasih sayang pada semua makhluk hidup. Ya. The loving inclination to change the holy name, nama ruci, yaitu jivedaya, loving inclination, ya, mengembangkan cinta kasih, ya, mengembangkan keterikatan untuk mengucapkan nama suci, ya. Nama ruci, ya. Yang pertama adalah jivedaya, menunjukkan rasa kasih sayang, ya, karunia kepada semua makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan keinginan yang kuat untuk mengucapkan nama suci, ya, nama ruci, and service to Vaishnava Seva. Dan yang ketiga adalah melayani para Vaishnava. Stand directly oppose the condition of envy. Jadi ketika kita mampu melakukan tiga hal ini, maka berangsur-angsur kita dapat menutup ataupun membersihkan diri kita dari rasa iri. Apa ketiga hal ini? Masih ingat? Jivedaya, menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup, ya. Yang kedua, nama ruci, ya, mengembangkan cinta kasih untuk mengucapkan nama suci. Yang ketiga, Vaishnava Seva, melayani para penyembah, ya. Stand directly oppose the condition of envy. Maka ini, kalau ini bisa berdiri tegak, otomatis dia akan, ya, menenang keluar, membersihkan diri kita dari rasa iri. Those who feel distress upon seeing the happiness of others can never feel compassion for the living entities. Mereka yang merasa sedih melihat orang lain senang, ya, ya. Those who feel distress upon seeing the happiness of others, ya, artinya mereka yang merasa sedih melihat orang lain senang,
ya, melihat orang lain bahagia. Oh, ada kenego, maka orang seperti itu tidak akan pernah menunjukkan rasa kasih sayang kepada makhluk hidup lainnya. And the other can never be suffers with nectar of love of God. Dan hati mereka itu tidak akan pernah dirasuki oleh kebahagiaan dari rasa cinta kasih rohani kepada Tuhan. Yeah. They maintain hatred and jealousy toward Vaishnava. Bahkan orang-orang seperti ini mengembangkan iri hati dan jealous ataupun kebencian, ya, kepada para Vaishnava. A hatred that arise from long-standing distortion of your constitutional nature. Dan kebencian itu timbul dari, ya, distorsi ataupun pencemaran yang disebabkan oleh sifat-sifat alamati ini. Ya. Sekarang sudah jam 8.12. Ya. Lanjut lagi apa? Stop sampai di sini. Ya. Lagi sedikit. Ya, lanjut sedikit ya. Lanjut. Kalau kita akhiri sampai di sini, besok pagi bisa kita lanjutkan. Ya. Only those who are free from envy can embrace the import of even the humbler than grace. Hanya orang yang sudah terbebas dari rasa iri yang dapat bersikap lebih rendah dari rumput di jalan. Karena dia tidak ada rasa sombong, bahkan dia merasakan dirinya, ya, yang nak lacur, yang tenggelam api, yang tenggelam dia tidak memiliki kualifikasi apapun, ya. Na karma, na gyana, na bakti, tidak memiliki karma, tidak memiliki gyana, tidak memiliki bakti, seperti itu. Ya. Hanya orang seperti itu bisa bersikap lebih rendah dari rumput. Only those who are free from envy have imbibed the true meaning of this first beginning Prenat Api dari Sriman Mahaprabhu. Hanya orang yang sudah sepenuhnya terbebas dari rasa iri hati dapat memeluk ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu ini pada sloka ketiga dari Siksa Staka. Ya. Renadapi sunicena taroriwa sahisnuna amamayena madanena kirtaniya sadahari. Ya. Only he who feel lower than a blade of grass. Hanya mereka yang merasakan dirinya, ya, lebih rendah dari sehelai rumput. Who is more tolerant than a tree, yang lebih toleransi dari sebatang pohon. And who expect no honor for himself, dan dia tidak pernah mengharapkan penghormatan untuk dirinya. But who is able to give due respect to all others. Tapi dia siap untuk memberikan semua penghormatan kepada semua orang lainnya. Is qualified to perpetually chant the holy name of Sri Hari. Maka orang seperti itulah dia bisa terus-menerus mengucapkan nama suci Sri Hari. A person who is free from envy possesses no false pride. Orang yang sudah terbebas dari rasa iri, pasti dia tidak akan pernah sombong lagi. Ya, tidak pernah menyombongkan kekayaannya, tidak pernah menyombongkan kecantikan ataupun ketampanannya. Dia tidak pernah menyombongkan kelahirannya di kasta yang tinggi. Ya, dia tidak pernah menyombongkan dirinya karena mendapatkan pendidikan yang tinggi, gelar profesor, doktor dan sebagainya seperti itu. Kemudian physical strength ataupun kekuatan badan sendiri, and therefore regard himself even more insignificant. Karena itu orang seperti itu menganggap dirinya bahkan lebih tidak penting, lebih remeh. Ya, sunicena.
than a blade of grass. Bahkan lebih rendah dari sehelai rumput yang terletak di jalan. Such a person is also free from anger. Orang seperti itu bebas dari kemarahan. Dia tidak agresif lagi. Agresifness artinya dia tidak agresif, ya, tidak suka marah, tidak menyerang orang lain seperti itu. And violent, dan dia tidak pernah melakukan kekerasan. On account of that, he is even more tolerant than a tree. Dan karena itu, bahkan dia bisa lebih toleransi dari sebatang pohon. That is, he is exceedingly compassionate. Karena itu, orang seperti itu bisa menunjukkan rasa kasih sayang, rasa kasihan kepada semua makhluk hidup. A person such as this, who is free from envy and false pride in caste, education, and so on, despite being blessed with that all virtue, never craves recognition or adoration from others. Orang seperti ini yang terbebas dari rasa iri, rasa ego palsu, ya, ataupun kesombongan karena lahir di kasta yang tinggi, pendidikan dan sebagainya, walaupun dia memiliki semua hal ini, ya, sifat-sifat saleh ini, dia tidak pernah memohon ataupun mengharapkan penghormatan dari orang lain. Those is amani. Karena itu mereka disebut amani. One who does not expect honor from anyone. Artinya amani artinya dia tidak pernah mengharapkan penghormatan dari orang lain. That person being free from envy. Jadi orang tersebut yang karena dia sudah terbebas dari rasa iri hati, always feel happiness in happiness of others. Dia merasa sangat senang melihat orang lain senang atau bahagia. And pain in their sorrow. Dan dia merasa sedih melihat orang lain menderita. Ya, and so he treat all living being with due honor manada. Karena itu dia mampu memperlakukan semua makhluk hidup dengan penuh penghormatan. Karena dia mengerti bahwa semua makhluk hidup adalah jiwa, dan dalam setiap makhluk hidup ada paramatma di sana. In general, by being compassionate toward all living beings, secara umum, karena dia telah menunjukkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk hidup, he show respect to them all. Karena itu dia juga menunjukkan rasa hormat kepada semuanya juga. By offering great honor to noble souls like Brahmanas, priests, and Vaishnava Praya, dengan menunjukkan penghormatan yang besar kepada para Brahmana ataupun roh-roh yang mulia seperti Brahmana, para pendeta, dan Vaishnava Praya atau unperfected Vaishnava ataupun Vaishnava yang belum sempurna, he bless them. Bahkan dia tetap menyenangkan yang Brahmana dan Vaishnava itu. And while devoting himself to the lotus feet of Vaishnava, dan pada saat yang sama dia mengabdikan dirinya pada kaki Padma seorang Vaishnava yang sempurna, dan dia melayaninya. Ya. Jadi untuk malam ini sampai di sini dulu. Besok pagi kita lanjutkan the 10 symptom of non-envious. 10 ciri orang yang tidak memiliki rasa iri. Ya. Oke. Karena saya juga ada kelas sebentar lagi. Ya. Jadi sampai di sini dulu kita akhiri. Terima kasih atas perhatian Prabu dan Muktaji, dan mohon maaf atas kekurangannya. Karena saya tidak memberikan kelas dari ide saya sendiri, hanya membacakan dari Sila Bhaktivinoda Thakur. Sebab kita sama-sama mempelajari hal yang sangat penting ini. Ya. Apakah ada pertanyaan? Atau besok pagi pertanyaannya ya? Karena ini sudah hampir jam 8:30. Ya.
Jai Srimad Bhagavatam Purana ki jai, Gita Upanishad ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Sacinanda Bhaktivinoda Thakur ki jai, Jai Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Jai Srila Sripat Maharaj ki jai, Sripat Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj ki jai, Sripat Kavi Chandra Swami Maharaj ki jai. All glories to Srimad Bhagavatam. Segala pujian pada semua pujian yang ada di sini. Segala pujian pada Sri Guru dan Sri Bhagavatam. Nitai Gaura Premanandi.